Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Petrus. Aku ini murid Yesus yang paling gagah dan berani loh. Sudah 3 tahun lebih aku bersama-sama dengan guruku. Kemanapun guruku pergi, aku selalu setia menemani. Pokoknya aku ini murid yang paling setia deh dibandingkan yang lain. Oh iya, sekarang aku lagi nungguin temanku yang lain nih. Kami hendak pergi ke kota untuk ikut perjamuan malam bersama guru. Di mana ya Yudas? Nah ini Yudas. Ayo Yudas, perkenalkan dirimu kepada teman-teman Little Warrior. Hai semuanya, perkenalkan aku Yudas. Aku juga salah satu muridnya Yesus loh. Dibandingkan teman-temanku nih, aku yang paling dipercaya sama guruku. Buktinya aku disuruh oleh guru untuk memegang uang kas kami. Nih, aku bawa lo uangnya. Oh ya Yudas, sepertinya kita harus buru-buru nih. Gak enak kan kalau guru nungguin kita di sana. Tapi sebelum kita berangkat, yuk kita berdoa. Jangan lupa ya ajak-ajak teman di rumah untuk ikut berdoa bersama kita. Oke deh. Yuk teman-teman di rumah, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk mulai ibadah kita hari ini. Ikutin kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oh ya Yudas, menurut kamu penampilan aku udah ganteng belum? Udah oke kok. Tapi kan bukan hanya penampilan fisik saja yang kita perhatikan. Guru selalu bilang kita juga harus siapkan hati kita dan selalu fokus ketika beribadah bersama-sama. Mantap, yuk kita berangkat. Wah, lama sekali kalian. Dari tadi kami udah nunggu di dalam. Guru dan teman-teman yang lain juga udah ada di dalam. Oh ya, apakah acara makan-makannya udah mulai? Belum sih, teman-teman yang lain juga sedang bernyanyi muji Tuhan di dalam. Wah, pasti seru dan penuh sukacita banget. Yuk, aku juga mau ajak teman-teman di rumah untuk ikut masuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Yuk teman-teman yang masih semangat boleh aku ajak kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka
bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya teman-teman, sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya
Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yuk teman-teman, sama-sama kita bersatu dalam doa. Sama-sama ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami, supaya kami tetap fokus. Haleluya. Amin. Menurut kalian, siapa sih yang paling besar di antara kita? Aku dong, aku kan yang paling dekat dengan guru. Jelas akulah yang paling besar. Jelas aku lah. Aku kan orang yang paling dipercaya sama guru. Buktinya aku ditunjuk oleh guru menjadi bendahara dari antara kalian semua. Eits, tunggu dulu. Di sini siapa yang paling berani di antara kita semua? Ya jelas aku lah, bahkan mengorbankan nyawaku pun buat guruku tercinta aja aku mau nih, udah siap sekarang. Jadi ya pasti aku lah yang paling besar. Petrus, sebelum ayam berkokok saja, kamu sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali, Petrus. Mana mungkin guru, aku selalu siap sedia berkorban dan setia menemani engkau kemanapun engkau pergi. Mana mungkin aku menyangkal engkau. Tidak hanya itu, Petrus, bahkan ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Kamu ya? Setelah perjamuan malam itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Yesus hendak berdoa di sana dan para murid menemaninya. Namun, iblis telah merasuki Yudas, sehingga Yudas telah berencana untuk menjual Yesus dan menyerahkannya kepada para imam Yahudi. Setelah makan bersama, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini, kalian semua akan meninggalkan Aku." Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. Tunjukkan padaku jalan lain, doa Yesus. Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu. Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. "Akulah yang kalian cari," kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi.
Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali. Karena Yesus berkata Dia adalah anak Allah, para imam dan ahli Taurat tidak percaya dan ingin Yesus dihukum. Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, ada 2 orang penjahat yang akan dihukum mati bersama. Tuhan Yesus dan 2 orang penjahat menggotong kayu salib lalu sampailah mereka di Golgota atau Bukit Tengkorak. Tuhan Yesus digantung di kayu salib tengah bersama 2 penjahat di kanan dan kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seorang dari penjahat yang digantung di sebelah kanan itu menghujat Tuhan Yesus. Penjahat itu berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang sebelah kiri menegur dia dan berkata, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lalu Tuhan Yesus berseru kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kemudian sore itu, Tuhan Yesus dan kedua penjahat itu akhirnya mati disalibkan. Oh tidak, kenapa aku seperti ini? Bagaimana aku bisa membiarkan guru tergantung di atas kayu salib seperti ini? Mengapa aku lari meninggalkan Yesus saat di Taman Getsemani? Dan kenapa aku menyangkal Yesus di depan orang lain? Oh Tuhan, ampunilah aku tidak layak disebut murid-Mu. Aku ini seorang pendosa. Aku ini seorang pendosa. Sungguh aku ini seorang pendosa. Aku tidak layak untuk diampuni. Guru, aku tidak pernah bermaksud untuk menyerahkanmu kepada mereka. Aku pikir mereka hanya akan menangkap dan menjarakan engkau saja. Guru, aku menyesal menerima uang dari mereka. Guru, aku benar-benar menyesal. Shalom Little Warrior, selamat datang di ibadah Jumat Agung kita hari ini. Adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan drama yang sangat menarik ya. Adik-adik ingat siapa saja tokoh di drama tadi? Iya, tadi ada 2 tokoh ya yang kita lihat ceritanya ini sangat jelas, kita bisa ingat lagi. 2 tokoh namanya Yudas dan Simon Petrus. Adik-adik tahu nggak sih dulu Yudas dan Simon Petrus itu sempat mengkhianati Yesus kan? Mereka tidak setia sampai akhir karena mereka berkhianat. Tetapi puji Tuhan,
Simon Petrus itu akhirnya kembali loh mencintai Tuhan. Nah, tapi adik-adik perlu tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan sebaiknya sepanjang kita hidup jangan sampai kita menjadi tidak setia ya sama Tuhan. Amin adik-adik. Iya, adik-adik, hari ini kakak mau cerita sedikit. Adik-adik perlu tahu bagaimana caranya supaya adik-adik bisa terus mengasihi Tuhan, tetap setia pada Tuhan sampai akhir. Adik-adik yang sekarang adalah little warrior atau prajurit-prajurit yang masih kecil, nanti akan tumbuh besar loh, jadi remaja-remajanya Tuhan. Lalu akan tumbuh lagi jadi anak-anak mudanya Tuhan. Keren ya. Lalu adik-adik juga akan bertumbuh lebih besar lagi, mungkin akan menikah, akan berkeluarga. Masih panjang ya adik-adik perjalanannya. Tapi kita sama-sama perlu mengerti ada dua hal yang kita bisa pelajari dari ceritanya Simon Petrus dan Yudas. Dua hal yang adik-adik perlu mengerti dan lakukan supaya adik-adik tetap setia sampai akhir. Boleh ya adik-adik? Hari ini ketika mendengarkan firman ini, adik-adik ingat baik-baik supaya ke depannya nantinya semakin besar adik-adik tidak berubah setia, adik-adik tidak jadi tidak setia kepada Tuhan, tapi tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, ada poin pertama, yaitu jangan takut. Katakan lagi, jangan takut. Terima kasih. Nah, adik-adik tahu tidak kenapa Simon Petrus bisa mengkhianati Tuhan Yesus? Karena Simon Petrus waktu itu takut. Dia takut karena Yesus kan ditangkap. Dia takut teman-temannya Yesus, orang-orang yang sering berpergian bersama Yesus juga ditangkap. Padahal Simon Petrus ini kan sering ikut Yesus. Dia takut ditangkap. Akhirnya ketika ditanya, "Oh, kamu Petrus temennya Yesus ya? Kamu kan yang sering bareng Yesus kan?" Petrus menyangkal itu. Dia bilang, bukan, aku bukan temannya, aku bukan orang yang biasa bersama Yesus. Dan Petrus melakukan ini sampai 3 kali loh adik-adik. Sedih ya, padahal kenyataannya Petrus kan sering bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa dia sampai tidak mau mengakui itu? Dia sampai berkhianat karena Petrus takut ditangkap. Petrus takut dibunuh. Petrus takut dia ikut disiksa bersama dengan Yesus yang pada waktu itu akan disalibkan untuk menebus dosa kakak dan dosa adik-adik. Nah, padahal ya, adik-adik harus tahu loh, sebelum kejadian itu, Tuhan Yesus kan banyak ngobrol ya sama murid-murid. Ayo adik-adik pasti juga pernah dengar banyak pengajaran yang sempat Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid, dan kita sampai hari ini masih bisa pelajari itu dari firman Tuhan. Betul ya adik-adik? Salah satu hal yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada murid-murid, kita bisa baca di Matius 14 ayat 27. Jadi kalau adik-adik tahu, sebelum kisah penangkapan Yesus, kan ada ya kisah di mana murid-murid itu ada di tengah badai. Badainya menyeramkan. Jadi sebenarnya murid-murid itu sudah pernah merasakan ketakutan. Dan Tuhan Yesus sudah menunjukkan dirinya di waktu mereka ketakutan bahwa gak usah takut murid-murid gitu ya. Jadi kalau adik-adik baca di Matius 14 ayat 27, Tuhan Yesus ada diceritakan. Begini kata-katanya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu udah ngomong sama murid-murid, jangan takut, tenang,
ini aku, ini Yesus, jangan takut. Adik-adik, supaya kita bisa setia sampai akhir, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut karena Tuhan itu selalu ada bersama dengan adik-adik. Ada masalah apapun, adik-adik tidak perlu takut. Karena Tuhan sudah bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, jadi kalau adik-adik ada di dalam kondisi ketakutan, adik-adik akan mudah sekali jadi hilang pengharapan dari Tuhan. Adik-adik ingat firman ini, oh iya, Tuhan pernah bilang, tenanglah, ini aku, jangan takut. Jadi adik-adik, kalau kita mau setia sampai akhir, kita harus ingat, oke, aku gak takut Tuhan karena aku punya Tuhan. Amin ya adik-adik. Nah, itu hal pertama yang harus adik-adik ingat. Adik-adik, jangan takut. Dalam mengikut Tuhan, jangan takut. Amin. Nah, hal kedua yang adik-adik harus miliki, adik-adik harus lakukan supaya adik-adik bisa terus setia mengikut Tuhan sampai akhir, itu adalah mencintai Tuhan Yesus. Nah, kalau cerita yang pertama itu kita bicara soal Simon Petrus, adik-adik harus tahu cerita yang kali ini, poin kedua ini, kita fokusnya kepada Yudas. Adik-adik, Yudas kan menjual Yesus ya. Dia menyerahkan Yesus supaya bisa kemudian akhirnya mati di kayu salib buat kita. Dan dia akhirnya menyesal kenapa dia lakukan itu. Dan sedihnya akhirnya Yudas Iskariot bunuh diri adik-adik. Jadi dia tidak mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dia tidak setia adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih Yudas tidak setia kepada Tuhan Yesus? Karena Yudas tidak mencintai Yesus. Yudas cinta uang. Dia menukar Yesus dengan uang adik-adik. Jadi adik-adik harus ingat baik-baik. Kita harus tetap mencintai Tuhan. Cintai Tuhan Yesus. Katakan, aku cinta Yesus. Sekali lagi katakan, aku cinta Yesus. Karena adik-adik, di Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus juga sudah pernah sampaikan loh. Firman-Nya bilang begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Adik-adik, sampai besar nanti tetaplah cintai Tuhan Yesus ya. Karena kita tidak bisa mencintai uang dan juga mencintai Tuhan Yesus bersama-sama. Kalau kita mencintai uang, kita jadi nggak cinta Tuhan Yesus. Kalau kita nggak cinta Tuhan Yesus, kita jadi nggak setia. Seperti Yudas yang menjual Yesus, itu karena dia mencintai uang loh adik-adik. Jadi adik-adik tetaplah cinta sama Tuhan Yesus ya. Katakan amin. Sampai adik-adik besar, nanti adik-adik akan naik kelas, akan melanjutkan sekolah, mungkin nanti sudah berkuliah, kehidupan masih panjang. Adik-adik tetap harus mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun. Ingat ini baik-baik. Kenapa harus diingat baik-baik dan dilakukan? Karena adik-adik, Simon Petrus dan Yudas itu sudah dengarkan loh firman hari ini. Karena firman hari ini diambil dari perkataan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya, mengajarkan hal-hal kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Jadi sama seperti adik-adik hari ini, sebenarnya Yudas dan Petrus itu sudah tahu hal ini. Tapi sayang sekali ya adik-adik, mereka saat itu tidak melakukan firman Tuhan. Mereka mengerti, mengetahui, sudah mendengar firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik ingat, firman Tuhan harus dilakukan. Adik-adik setia sampai akhir, tidak boleh takut, ikut Tuhan terus, cintai Tuhan Yesus setiap hari semakin cinta. Jadi adik-adik,
Kakak percaya hari ini ketika adik-adik nonton drama tadi, Tuhan sendiri yang bicara kepada adik-adik. Dan biarlah ketika tadi adik-adik juga mendapatkan penjelasan dari kakak, adik-adik boleh mengerti dan mau setia sama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik katakan, aku mau setia. Amin. Oke, adik-adik kita lipat tangan sebentar, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ada di surga, Roh Kudus yang hidup di dalam kami, terima kasih ya kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, hari ini kami boleh mengerti bahwa kami ikut Tuhan tidak perlu takut karena ada Tuhan di hidup kami. Dan ikut Tuhan, kami tidak boleh cinta yang lain, tidak boleh cinta uang, kami maunya cinta Tuhan Yesus. Tuhan, cintamu besar buat kami. Tuhan cinta sama aku, Tuhan cinta sama adik-adik, Tuhan cinta sama mama papanya adik-adik. Jadi Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjaga kami, boleh terus setia sampai akhir, supaya kami tidak menjual Tuhan, kami juga tidak mengkhianati Tuhan, dan kami tidak menyesal nantinya karena kami mengambil keputusan yang salah. Tapi kami mau pegang dan lakukan firman Tuhan untuk mau setia sampai akhir. Tuhan Yesus ambil alih setiap kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong kami melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong kami jadi anak yang manis ya, biar kami setia sampai akhir kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami mengasihi Tuhan Yesus, kami mencintai Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Little Warrior. Sekarang saatnya aktivitas. Yeay. Kita akan membuat hiasan ayat Alkitab dari stik es krim seperti ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah stik es krim warna-warni seperti ini. Kalau nggak punya, boleh kok pakai stik es krim polos seperti ini. Spidol, gunting, double tip, lem fork, kertas, boleh pakai yang putih, dan pernak-pernik untuk hiasan. Langkah-langkahnya adalah, pertama kita bentuk stik es krimnya menyerupai bentuk rumah seperti ini. Lalu berikan double tip di sisi-sisi yang bersinggungan seperti ini. Nanti kalau sudah ditempel double tip, dia akan merekat seperti ini. Nah, kalau udah, ambil kertas, kita akan membuat kerangka. Caranya, bikin garis dari sisi luar stik es krim. Nah, kalau sudah, kita gunting. Nanti kalau sudah digunting, bentuknya seperti ini. Nah, di bagian belakang stik es krim kita kasih double tip.
seperti ini. Lalu kita tempelkan ke kerangka yang tadi kita sudah buat. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, adik-adik boleh membuat ayat Alkitab dengan menggunakan spidol. Nah, kalau dicontoh, nih kita menggunakan Yosua 24 ayat 15. Tapi adik-adik boleh ganti dengan ayat favorit adik-adik. Adik-adik juga boleh menggambar sesuai dengan kreasi adik-adik. Lalu, adik-adik ambil pernak-pernik seperti ini. Dan lem fox tinggal ditempel di bagian yang adik-adik suka ya. Adik-adik boleh tempel di bagian mana aja. Kalau dicontoh seperti ini, tapi adik-adik bebas mau tempel bentuk yang mana, kemudian di sisi sebelah mana. Oke, selamat berkreasi ya adik-adik. Demikian aktivitas minggu ini. God bless you.